Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, ini tadi aku nyobain live Instagram bareng sama Mela, tapi nggak bisa. Nah sekarang aku mau coba dulu pakai akun ini. Nanti kalau misalnya emang eh, error, berarti mungkin di tempat aku yang error gitu ya. Coba dulu. Aduh, sedih banget. Kenapa nggak bisa ya? Kita add Mela. Waiting for Mela. Alhamdulillah. Bisa. Kok di tempat aku nggak bisa ya? Gak tahu kenapa gitu loh. Padahal kan udah ini ya kan apa namanya kamu udah opening tadi. Aduh sorry Iya, banget. iya nggak apa-apa. Halo Iya Mbak soalnya Desi. di sini bisa gitu. Oh, tapi kemarin-kemarin itu sampean ya yang kayak ngundang kayak gitu. Iya sih Dari kemarin-kemarin aku yang ngundang. Heeh. baik. Ya Allah, tapi alhamdulillah lah kita tetap bisa bertemu kayak gini ya. Kita tetap sharingnya berjalan. Amin. Alhamdulillah. Jadi nih mau pakai akunku ini. Iya nggak apa deh. Iya, Ya padahal harusnya tuh nanti kamu bisa nge-save IG live-nya iya. nanti ditampilin di IG TV-mu. Nggak apa-apa deh, nanti aku download IGTV-nya sampean. Iya udah kalau gitu. Ya Iya, ya yang ya. penting. Oke Mbak Desi, gimana kabarnya Mbak Desi? Alhamdulillah, baik, sehat. Semoga kamu juga sama. Amin. Sekarang kesibukannya apa Mbak Des? Nggak lagi sibuk kan ya? Enggak sih, ini aku alhamdulillah kebetulan hari Sabtu ini masih dapat jadwal WFH, WFH, work from home. Jadi alhamdulillah aku apa namanya nggak ngapa-ngapain ini tadi, cuman ya bebersih biasanya lah. Terus perawatan, Perempuan ya? buat hari libur kan ya gitu. Kesempatan ya Mbak ya berarti ya? Kesempatan. Mbak, jelas ya? Mm-mm. Oke. Kalau untuk besok juga sih. Besok libur Hmm. alhamdulillah. Oh iya besok Minggu, saya juga libur nih. Iya benar-benar. Oke Mbak Desi, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang nih ngobrol santuy di sebenarnya yang harusnya di IG di Instagramnya Mila, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan sharingnya dapet kayak gitu. Iya wes, amin amin. Alhamdulillah ya masih bisa. Tapi kedengaran jelas kan suaraku? Jelas, jelas sekali. Oke, baik. Oke Mbak Desi, Mm-mm. hari ini kita bahas kan nanti kita akan membahas bagaimana mengubah insecure itu menjadi syukur. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri ya Mbak ya, sebenarnya kan mengangkat tema ini karena aku sendiri lagi di masa-masa itu gitu. Nah, dan nggak aku doang ternyata. Jadi ada beberapa teman aku yang cerita ke aku tuh dia lagi mengalami itu gitu. Nah, sebenarnya insecure itu sendiri tuh apa sih Mbak? Kenapa kalau zaman Oke. sekarang kan dikit insecure, dikit-dikit, aku insecure nih, aku insecure gitu. Apa sih insecure itu? Kayak gitu kan sebenarnya. Nah, Ya, mungkin sebelumnya diperkenalkan dulu ya Mbak ya, kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nih. Oh, tapi ini di oke. Instagramnya. Oh iya, nggak apa-apa, perkenalan dulu aja deh, perkenalan dulu. Ya udah mohon punten ya, punten ini tadi jadinya pakai Instagram aku yang jadi hostnya, padahal harusnya di Instagramnya Mela. Soalnya yang tadi nggak tahu kenapa kita udah beberapa kali ya kita coba untuk live di Instagramnya Mela, tapi punya aku tuh jadi blank item gitu loh guys. Nah terus pakai akun aku sendiri, ngundang Mela, akhirnya bisa langsung dalam satu kali percobaan. Apa Instagramku ya? Iya, nggak tahu juga sih. Nah, jadi perkenalkan dulu. Nanti ini kan bakal apa namanya di save di tempatnya Mela aja ya, karena kan kemarin buat di IGTV-nya Mela gitu. Jadi aku Desi Ediansari, bisa dipanggil Desi. Biasanya teman-teman juga manggil ada yang Des, Sari. Kebanyakan kalau teman-teman dari luar daerah, kadang manggil aku Sari gitu.
Terus sekarang sih aku domisili di Tangerang Selatan, cuman rumahku ya di Jombang gitu. Jawa Timur, Wong Jowo. Iya Bang cowok ya. Oke oke. Wong Jowo ya. Even bukan Jowo Tulen. Oh, gitu ya. Oke, kalau sekarang sih kesibukan lebih banyak di kebencanaan karena memang dari awal aku kuliah juga konsentrasinya kebencanaan, terus sekarang Oh. kerjanya di kebencanaan. Jadi alhamdulillah masih relate gitu. Lebih lebih tepatnya sih di pemberdayaan masyarakat ya dalam bidang kebencanaan gitu. Hmm. Iya, Jadi apalagi jadi ilmunya ini ya Mbak tersalurkan ya. alhamdulillah, insya Allah sih. Alhamdulillah. Ini juga lagi berbagi ilmu kan. Iya, Iya, berbagi ilmu. iya, jadi ini Mbak kan kalau sekarang zaman sekarang itu terutama anak-anak muda sekarang nih ya, anak-anak milenial sekarang itu bahasanya insecure insecure gitu. Tapi nggak tahu nih mereka ini sebenarnya tahu insecure itu yang kayak gimana atau cuman itu biar bahasa kerennya aja kayak gitu. Nah, mungkin di sini nanti Oke, Mbak Desi akan menjelaskan apa sih insecure itu. Tuh. oke, Monggo Mbak Desi, baik. waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Mela atas kesempatannya udah dikasih hari ini buat gabung live bareng. Ya, kita di sini mau bahas terkait bagaimana cara untuk mengubah insecure menjadi syukur gitu ya. Tapi Iya. di sini aku garis bawahi, di sini aku lebih banyak cerita terkait pengalaman. Jadi kita nanti mungkin bakal sharing doang ya, aku sama Mela gitu pengalaman insecure-nya seperti apa. Kalau untuk basic ilmunya sendiri, psikologi aku masih terbatas. Jadi memang aku lebih banyak cari referensi, kayak kemarin sebelum kita live, aku cari-cari dulu referensi, terus memperkuat gitu ilmunya terkait dengan insecure ini gitu. Jadi udah aku sertakan juga apa namanya referensinya apa gitu ya. Jadi itu bukan ucapanku secara pribadi gitu. Untuk Iya, menggarisbawahi iya. bahwa itu adalah datangnya dari referensi. Nah, kalau dari apa namanya segi psikologi sendiri, insecure itu dia sebenarnya kayak gini, ketika itu adalah upaya gitu ya, ataupun usaha yang kita lakukan dari adanya emosi. Nah, emosi apa? Emosi yang terjadi dalam diri kita ketika kita merasa inferior gitu. Tahu nggak sih inferior Hmm. itu apa gitu, Mel? Tahu nggak Kayak kita inferior itu apa? merasa lebih rendah kayak gitu kan ya. Setauku sih. Iya, iya, iya. Jadi ada apa biasanya kan kita tahu ya kalau orang unggul itu biasanya dia superior gitu. Nah, Hmm. inferior ini dia berkebalikan. Jadi apa namanya ketika kita merasakan diri kita itu ada perasaan lebih apa namanya lebih lemah ataupun lebih rendah dari teman kita atau dari apapun, nah itu bisa memunculkan perasaan insecure. Kalau menurut Maslow sendiri itu apa namanya kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia itu ada banyak ya. Misal apa namanya termasuk perasaan aman, apresiasi. Nah, itu termasuk dari apa kebutuhan manusia. Jadi, ketika kita tidak mendapatkan perasaan itu atau kita merasa ada sesuatu yang kurang dalam diri kita, terutama terkait rasa aman, nah maka ada muncul tuh perasaan aduh aku insecure gitu. Bisa Iya bisa benar. begitu juga gitu. Itu untuk apa namanya untuk pengantar sih gitu. Yang dimaksud insecure sendiri ya Mbak ya. Ya insecure sendiri. Terus Mbak, insecure itu ada kayak tanda-tandanya nggak sih? Jadi yang dikatakan insecure ini dia sebenarnya kan orang kan kita kan ngerasa kayak bilang, oh aku insecure nih. Tapi itu sebenarnya insecure bukan kayak gitu loh. Kayak ada tanda-tandanya kalau kita insecure sih kayak gitu. Uh, uh, uh. Ya sebenarnya kalau untuk perasaan insecure sendiri itu kan apa ya? Ada banyak sih bisa munculin bener nggak sih aku nih insecure gitu. Mm-hmm. Contoh misalnya kayak yang kemarin aku sampein sebelumnya ya. Jadi kan kadang tuh kita ngelihat orang nih misalnya dari ini teman kita sendiri aja lah. Kayak misalnya mungkin kulit kita itu kayak kusam atau gimana. Nah itu kadang kita merasa kayak aduh aku kok kayak apa namanya kok kayak nggak pantas ya bareng sama teman aku ini. Nah perasaan-perasaan seperti itu tuh ya sudah termasuk tanda bahwa kita merasa tidak aman gitu. Contoh Mm-hmm. kalau misalnya lagi
kita ada misalnya pakai baju gitu, aduh kok baju aku nih gimana ya, kelihatan kekecilan, apa kegedean, apa kayak Mm-mm. gombrong, apa kayak apa namanya, kita kelihatan kayak lebih tua apa gimana. Nah, itu tuh perasaan-perasaan seperti itu, perasaan tidak nyaman, perasaan kayak gitu tuh ya termasuk dari insecure juga kayak gitu. Nah, di sini juga aku mau sampein terkait insecure feeling ya. Bentar, aku ini dulu. Ini ada Iya. contekannya nih. Sama nih. Ya supaya apa namanya, biar nanti juga teman-teman bisa bisa cross Menarik check gitu, lah. barangkali kalau misalnya ada yang perkataanku ada yang salah, nanti bisa diperbaiki gitu, bisa dikoreksi, nggak apa-apa karena kan kita memang sharing ya, dan basis Sharing. ilmunya juga memang bukan pure psikologi. Tapi perlu digarisbawahi juga, aku pernah dapat psikologi itu di bangku kuliah gitu. Cuman untuk beberapa semester nggak sampai yang dari awal sampai akhir itu psikologi semua, enggak. Jadi kita sebagai pemberdaya masyarakat itu juga perlu tahu bagaimana untuk berhadapan dengan orang ya. Nah, di situ kita juga pernah belajar yang namanya psikologi komunitas kayak gitu. Oke teman-teman, ini contekannya udah terbuka. Jadi ketika misalnya nih Iya. balik lagi ke yang tadi ya, tanda-tandanya bisa kita merasa kurang percaya diri gitu ketika barengan sama teman-teman atau berada di lingkungan sekitar itu. Terus kemudian juga ada perasaan rendah diri, perasaan tidak aman, perasaan kurang nyaman kayak gitu, ataupun perasaan kayak merasa terkucilkan, itu juga termasuk hal-hal seperti itu. Dan ada banyak gitu penyebabnya. Nah, contoh misalnya nih, kita kadang kan ya, kita nggak nyadar milih-milih galeri tuh, milih-milih foto di galeri tuh banyak banget, tapi yang dipilih cuma satu. Cuma Tapi satu. pas dilihat, aduh, ini udah perfect belum ya? Aku udah bagus belum ya di pose ini gitu. Aduh, muka aku Benar-benar. kelihatan komukku udah kayak gimana nih gitu kan. Nah, kayak gitu juga termasuk. Nah, di Hmm. sini ya yang disebut sama insecurity feeling itu adalah perasaan tidak aman, mengacu pada rasa rendahnya rasa aman, terus percaya diri. Nah, kalau kamu misalnya punya perasaan kayak gitu, ya bisa jadi gitu kan. Bisa jadi itu juga perasaan insecure. Kemudian kebebasan, terus ketakutan. Nah, kecemasan terhadap masa kini dan masa lalu ataupun untuk melihat masa depan itu kita merasa apa namanya, merasa cemas gitu. Aduh, nanti aku ke depannya kayak gimana ya? Kalau aku kuliah di sini ntar aku bakal lanjutnya kemana gitu. Bakal apa namanya? Nanti aku bisa jadi apa ke depannya? Jangan-jangan ntar aku nggak kerja, jangan-jangan ntar aku tetap jadi pengangguran kayak gitu. Meskipun misalnya kita udah masuk nih di satu tempat kerja, baru misalnya sehari dua hari kayak ngerasa, aduh ini cocok gak sih aku kerja di sini, ini udah sesuai passionku belum sih. Nah, kayak gitu itu juga udah termasuk sih kayak gitu. Oke. Banyak ya berarti ya. Kita sebenarnya, tapi setiap orang itu pasti ada rasa insecure itu sendiri ya, Mbak ya. Iya, karena itu tadi yang aku bilang, kalau dari Heeh. Maslow itu adalah kita perasaan kebutuhan kita adalah perasaan aman. Jadi setiap Mm-mm. orang itu punya rasa insecure-nya masing-masing. Even bisa dikatakan entah tingkatannya itu entah tingkatannya rendah, kecil, sedang ataupun besar itu berbeda Mm-mm. tiap orang. Bagaimana dia mengolah, bagaimana dia memahami, dia tahu, oh aku ini tahu loh aku tuh insecure, jadi apa gitu yang bisa aku lakukan supaya aku nggak insecure lagi kayak Mm, gitu. benar ya. Ya terkadang kan kita kalau udah tahu insecure tuh sampai ada yang nggak berani buat melakukan sesuatu gitu kan. Itu yang menurut aku dia kayaknya perlu konsultasi. Iya nggak sih Mbak? Atau gimana? Saran sih kalau untuk yang kayak gitu ya, jadi gini, Mm-mm. perlu tahu dulu tuh insecure kita itu di Di tingkat tingkatan. keberapa, maksudnya kayak Mm-mm. tingkatan benar-benar rasa tidak aman, tidak nyaman, apakah dia sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Kalau sampai ada apa namanya,
perasaan insecure, kemudian itu sampai mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Misal dia nggak mau berangkat kerja karena merasa sangat inferior di kantor, kemudian dia merasa dibully apa dan lain sebagainya. Itu adalah perasaan insecure-nya dia tinggi, kemudian dia berdiam diri di rumah, dia nggak mau berangkat kerja, dia nggak mau kemana-mana, nggak mau aktivitas. Nah itu bisa jadi dia juga harus butuh konsultasi ke psikolog gitu. Karena tapi harus digarisbawahi ya teman-teman, datang ke psikolog untuk menceritakan terkait kesehatan mental kita itu tuh sesuatu yang normal gitu loh. Jadi perlu digarisbawahi bahwa itu adalah sesuatu yang normal. Jadi tidak ada orang dikatakan, ih lu datang ke psikiater lu gila ya gitu. Nggak boleh. Dan waktu aku berangkat ke Lombok dulu, aku juga sempat dikasih training dulu ya sebelum aku terjun ke lapangan, sebelum ketemu dengan para penyintas. Itu penyintas adalah sebutan untuk korban gitu, para pengungsi. Itu kita juga dibelajari dulu untuk bagaimana kita nanti menghadapi mereka gitu. Jadi perasaan takut akan gempa, perasaan histeris, itu tuh normal, wajar. Karena kita menghadapi sesuatu yang nggak normal, kayak gitu. Nah, itu kalau di konteks kebencanaan ya, kalau di konteks bencana. Nah, ini kalau di konteks kita kehidupan sehari-hari, bisa jadi seperti itu. Karena jangan sampai nih, ketika misalnya orang insecure dibiarkan saja sampai itu menumpuk, kemudian udah mengganggu dirinya sendiri, rasa dia tidak aman, dia takut dihantui, apa segala macam, kayak gitu, bisa jadi tidak hanya sampai di situ gitu loh, nggak cuman berhenti di insecure itu aja, tapi bisa jadi entah ada perbuatan untuk melukai diri sendiri atau perbuatan untuk menyerang orang lain. Itu bisa beruntun gitu kalau misalnya dia nggak dirilis, nggak dilepas, nggak diselesaikan, kayak gitu. Agak-agak menakutkan ya. Iya, mau dibilang insecure itu adalah sesuatu yang besar tapi juga bukan besar, tapi yang nggak besar tuh juga ya ini bisa menjadi dampaknya besar gitu loh. Ya nggak sih Mbak? Kalau dari menurut aku pribadi, memang perasaan insecure itu kalau dia semakin lama dibiarkan, kemudian dia tidak berdamai dengan itu atau tidak mengolah perasaan itu, bisa jadi itu nanti bisa menjadi sesuatu hal yang besar gitu. Maksudnya bisa berdampak besar di kehidupan dia, kayak gitu. Wah, berat. Tapi kalau insecure itu bisa ini nggak sih Mbak? Kayak karena dibully nih. Jadi kayak kebanyakan orang-orang kan kata-kata yang negatif, itu kan kadang-kadang juga bisa membuat insecure ya. Jadi apa aja sih yang membuat kita insecure itu selain dari diri kita? Jadi kayak dari eksternal tuh apa aja sih gitu, selain bully mungkin. Oke. Ini sebelum kita jawab, kan pertanyaannya adalah dari eksternal ya, dari pihak istilahnya dari pihak kedua gitu ya. Kan kita adalah pihak pertama gitu ya. Ini kan transaksi jual beli nih, pihak pertama, pihak kedua. Karena ngobrol sama anak ekonomi guys, jadi harus ada bawa-bawa ekonominya sedikit. Nanti panjang nanti jadinya. Nah, jadi itu tadi ya, perlu digarisbawahi bahwa sebetulnya oke nggak sih kita insecure dulu, itu ya pertanyaannya. Sudah terjawab bahwa itu adalah sesuatu hal yang normal. Setiap orang dengan perasaan aman pasti bisa jadi setiap suatu saat, suatu ketika, di satu titik, kemungkinan dia juga merasa insecure tuh. Misalnya, aduh, pesaing aku ternyata dia lebih bisa baca Al-Quran nih, misalnya. Kalau orang ini ya, kalau orang misalnya lagi saingan jodoh gitu ya. Bisa jadi gitu ya, dia itu merasa, aduh sainganku ini berat guys, dia misalnya anak pondok, bisa ngaji, baca Al-Quran, sedangkan aku enggak gitu ya. Nah itu tuh bisa juga dia pada suatu waktu dia akan merasakan perasaan insecure itu. Nah, dan itu pun normal gitu. Normal sih, normal menjadi insecure. Is it okay? So, the answer is, yeah, it's okay. Tapi sejauh seberapa berat ataupun seberapa tingkatan yang dia tahu terhadap itu gitu. Dia bisa menghadapi apa enggak. Nah, terus, ini nih,
penyebab-penyebab insecure dulu ya. Jadi Iya. penyebab insecure itu ada beberapa macam. Nah, dari apa namanya dari jurnal yang udah aku baca, jadi perasaan insecure itu bisa dipengaruhi dari beberapa hal. Yang pertama, misalnya dari eh, perasaan bersalah atau menyesal terhadap apa yang dilakukan di masa Di masa lalu, lalu. atau bisa juga pengalaman dia di masa kecil. Jadi jenis-jenis apa ya, jenis-jenis pengalaman yang kita alami waktu masa kecil itu juga bisa berpengaruh gitu dengan kondisi kita yang sekarang. Jadi jangan salah guys, kalau misalnya kalian waktu masih kecil kayak misalnya sering dibully apa gimana gitu, terus ataupun orang tua kita nih sering menuntut kita untuk menjadi perfect, kita nggak boleh salah, nggak boleh apa namanya, nggak boleh melakukan kesalahan ataupun mencoba hal baru. Nah itu bisa jadi perasaan-perasaan itu juga bisa muncul gitu, perasaan insecure, karena salah satunya juga itu tadi ya, jadi pengalaman di waktu kita masih kecil, kemudian trauma masa lalu, kemudian pengalaman tentang kegagalan di situasi-situasi akhir-akhir ini. Misalnya nih, kayak kita pernah melakukan apa namanya, lagi berjuang untuk mendapat kerja misalnya, nah kemudian kita nggak lolos-lolos, bisa jadi entah sampai 2-3 kali percobaan atau bahkan sampai 11-15 kali, tapi belum berhasil. Nah, kenapa ya kok gue masih belum dapat kerjaan gitu sampai sekarang. Nah, perasaan itu juga bisa memunculkan insecure. Kemudian juga kesepian, loneliness itu juga bisa membuat orang insecure. Kok aku nggak punya teman ya, kok aku sendirian ya, kok aku didiemin aja gitu. Nah, perasaan-perasaan kayak gitu juga bisa bikin orang insecure. Terus kecemasan sosial, terus kepercayaan negatif pada diri sendiri. Misalnya nih, menganggap bahwa dirimu itu inferior, kamu nggak bisa berubah, kamu nggak bisa berkembang. Kemudian ini kita kita apa namanya, ketika self talk misalnya ya, jadi kayak kamu tuh nggak bisa, meskipun kamu sudah berusaha kamu nggak akan bisa. Nah itu adalah kepercayaan yang sudah tertanam di diri kita sendiri bahwa kita ini tidak bisa berubah, bahwa kita tidak bisa berkembang. Nah perasaan seperti itu juga bisa. Kemudian perfeksionisme yang tadi aku bilang, kalau misalnya nih apa namanya, kita tuh benar-benar menuntut semuanya harus sempurna gitu. Dan balik lagi bahwa tidak ada kesempurnaan itu gitu loh. Ya semuanya pasti nggak akan ada gitu ya kan, pasti ada kekurangan, ada kelebihan, dan itu tuh udah jadi sepaket gitu. Even kita mencoba untuk develop, misalnya kita mengembangkan diri ya, tidak akan bisa sampai ke tingkat yang sempurna banget gitu lah, no way gitu kan. Tapi memang beberapa orang juga memang ada yang tipe-tipe perfeksionis, cuman itu balik lagi ketika dia bisa menghandle apa namanya perfeksionismenya dia dan tidak mengganggu dan tidak sampai memunculkan insecure, maka ya itu aman-aman aja. Orang perfeksionis nggak masalah selagi dia bisa mengatur ya, selagi dia bisa mengatur apa namanya perfeksionismenya itu nggak sampai bikin dia insecure gitu. Insecure. Terus ini yang aku bilang tadi tuh, orang tua, kita punya orang tua atau pasangan yang dia itu super kritis misalnya. Aduh dek, ngapain sih kamu tuh ngelakuin ini, ngapain sih kamu tuh kesini gitu. Dek, kamu ngapain daftar daftar kegiatan kayak gini, udah deh di rumah aja, nggak usah pergi-pergi kayak gitu. Nah misalnya itu juga bisa bikin orang insecure, jadi dia mau apa namanya, dia nih sebetulnya tipe orang yang bisa berkembang misal, tapi karena dari pasangan ataupun dari orang tua ini tadi membuat dia tidak bisa berkembang, maka dia bisa merasa insecure gitu. Aduh, kok orang lain udah sampai sana, kok aku belum kemana-mana gitu, kok aku gini, kok aku gitu gitu. Dia semakin akan sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, jadi semua itu bisa menyebabkan kita merasa insecure. Kalau untuk sumbernya di sini aku baca dari literatur bahasa Inggris dari Melanie Greenberg, PhD. Itu adalah the three most common causes of insecurity and to beat them. Jadi ada tiga apa namanya bentuk
umum tentang insecurity dan bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan itu gitu. Nanti aku kasih, tapi tadi udah aku bikin di Insight, di highlight punya aku itu adalah insecure. Jadi teman-teman bisa baca di sana. Biar tahu gitu sumber yang dipakai dari mana. Nanti kalau kurang Oke, detail kayak lebih gitu Mel. insya Gimana? Nanti kalau kurang lebih detail, teman-teman bisa nanti di bawah ada linknya untuk jurnalnya itu tadi ya Mbak ya. Iya, boleh. Jadi itu tadi penyebab-penyebabnya ya Mbak. Jadi sudah termasuk dari lingkungan tuh juga sangat memicu juga ya. Betul. Itu Terus juga. Terus ada nggak sih Mbak, gimana sih kita untuk menghadapi misal kita udah di insecure nih, kita masih belum di tingkat yang dalam nih misal, jadi masih insecure tapi yang wajar, itu gimana ya biar kita nggak sampai kejauhan gitu loh, biar nggak terlalu Oke. Tadi untuk yang apa namanya penyebab eksternal udah terjawab juga ya. Jadi kan selain diri kita sendiri, dari pengaruh orang lain itu juga gitu kan udah terjawab di sana. Nah, satu lagi hal yang perlu teman-teman ingat, sering sih teman-teman aku bilang gini, kok aku gini-gini aja ya? Kok aku nggak berkembang sih? Kok aku merasa bahwa dirinya itu kok aku nggak ada perubahan dari awal kayak gini, kok masih gini-gini aja gitu. Nah, yang dimaksud gini-gini aja itu dibandinginya dengan siapa? Itu, balik ke pertanyaan sana dulu, Mel. Salah satu cara untuk kita bisa menghadapi insecure itu sendiri, ya kita harus tahu dulu penyebab kita insecure itu apa. Kalau memang itu kita merasa insecure, oke lah, dari kapasitas kita yang kurang misalnya. Aku nggak bisa gambar nih, sedangkan aku pengen ngambil jurusan desainer, misal. Ya udah, kita tinggal mengembangkan, mengasah, kita belajar, cari literatur, referensi, apa segala macam, kita latihan, praktek. Semua orang yang ahli, expert, itu datangnya dari semua orang yang mau untuk terus praktek, mencoba. Baru mereka bisa dikatakan ahli. Termasuk tenaga medis, tenaga kesehatan. Itu juga mereka kan dari awalnya ya sama seperti kita, orang-orang yang istilahnya kita belum masuk ke dunia itu gitu loh. Tapi ketika kita belajar di sana, kita masuk di sana, kita pasti bakal bisa gitu kan. Masa sih orang yang udah 4 tahun ataupun 5 tahun di dalam dunia, istilahnya itu dalam dunia pendidikan apapun, itu pasti mereka akan punya keahlian. Contoh kamu, sarjana ekonomi, pasti tahu kan, minimal tahulah apa itu tentang kebutuhan, terus tentang customer apa segala macam kan pasti tahu gitu ya, bagaimana ekonomi di Indonesia, bla 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 kayak gitu. Nah, sama halnya dengan itu, aku misalnya dari sarjana sosial, ya minimal aku juga udah paham gitu. Oh, bagaimana masyarakat di Indonesia itu misalnya dari suku, apakah ada perbedaan dari segi pendidikan, dari segi ini, segi itu, A, B, C, D, E, F, G, yang sampai nanti kita bisa memunculkan, kita bisa meneliti lebih lanjut misalnya tentang masyarakat Indonesia ini sebetulnya bisa nggak sih menghadapi bencana gitu. Sebelum kesana kan pasti ada dulu tuh. Nah, sama kayak gitu. Jadi dia harus tahu dulu nih penyebabnya. Kalau dari diri sendiri, ya udah dia harus mengembangkan kapasitas dirinya. Belajar. Orang kalau mau belajar sampai kapanpun dia nggak bakal tertinggal. Serius. Sekarang ini kita lagi ada di fase dituntut untuk belajar. Ya nggak? Iya benar. Sadar nggak? Yang tadinya Indonesia belum bisa dikatakan negara yang udah siap untuk pembelajaran via daring, ya nggak? Sekarang aku bilang, aku tahun kemarin berangkat ke Wakatobi, itu di sana listrik itu cuma ada 12 jam, dan itu hanya ada di malam hari sampai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ketika jam 6 pagi sampai 6 sore, itu listrik nggak ada. Bayangin bagaimana kondisi mereka sekarang dengan pendidikan seperti itu yang dituntut untuk daring.
Belum lagi sinyal yang tidak merata. Banyak gitu loh. Dan sekarang kita dipaksa, dituntut untuk bisa pembelajaran daring. Paksaan, ya kan? Iya, Kita iya benar. dipaksa berkembang, dan kita dipaksa untuk harus bisa. Nah, itulah. Kalau itu memang dari diri kita sendiri gitu ya. Oke, terus Mel, yang tadi tuh, kalau itu dari orang lain, kalau itu dari orang lain, maka yang perlu kita lakukan adalah stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sepakat. Pencapaian setiap orang itu berbeda, guys. Beda. Lu nggak bisa ngebandingin diri lu dengan kakak lu. Contoh, gue anak pertama. Adik gue cowok. Kok gue jadi ngomong gue. Sorry ya, guys. Keceplosan nih. Gak apa-apa. Oke. Jadi, aku anak pertama, punya adik, 2 ya. Adik cowokku udah sekarang kelas 3 SMA. Aku nggak memaksakan dia harus kayak aku misalnya. Aku dulu sekolah di SMA negeri. Dia sekarang masuknya di sekolah MA gitu. Itu kan swasta. Ya nggak apa-apa, karena memang passion dia di situ. Aku passionku misalnya lebih ke bahasa gitu ya, language. Ya adik aku nggak aku paksakan juga untuk dia belajar bahasa gitu. Nggak aku paksakan untuk dia bisa belajar bahasa Inggris. Justru ketika misalnya orang tua melihat raport, kemudian membandingkan antara rapotku dengan raport adikku gitu, aku langsung bilang, "Pak, stop. Jangan lihat nilainya. Tanya, kamu ngerjain itu sendiri apa nyontek?" Sendiri, Kak. Ya udah, dia ngerjain sendiri dapat segini, itu udah bersyukur, udah alhamdulillah, dibandingkan dengan dia dapat 9 tapi nyontek. Nyontek. Clear? Benar. Nah, seringnya kadang masih banyak orang tua yang belum teredukasi itu, masih sering membandingkan anaknya sendiri, misalnya antara dia dengan kakak-kakaknya pencapaiannya gitu kan, terus juga antara anaknya dengan anak orang lain, anak tetangga sebelah rumah gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri gitu. Itu bisa jadi adalah penyebab dari insecure kayak gitu. Jadi harus dipilah dulu nih. Kita harus tahu penyebabnya dari mana. Kalau dari diri kita sendiri, ya kita harus mengembangkan diri. Kalau dari orang lain eksternal, bodo amat gitu. Iya benar. Orang lain mau udah sampai mana, dia udah sampai istilahnya itu, dia udah lari, udah naik pesawat, aku masih di sini aja gitu. Sorry ya. Aduh. Mau dimaafkan. Punten. Aduh. Nah, kayak gitu. Jadi apa namanya? Aku masih di sini sedangkan dia udah naik pesawat, udah sampai Amerika gitu. Ya biarin, dia startnya bisa jadi dia lebih dulu, bisa jadi dia ada sesuatu hal yang kenapa, dan dibalik itu kita harus tahu nih, kadang kita tuh nggak ngelihat orang sampai sana, orang ada di titik ini, kita tuh nggak ngelihat perjuangan dibalik itu. Bisa jadi kita yang biasanya, ya kita biasa mager, terus habis itu tiduran lebih senang rebahan dibanding belajar, sedangkan dia misalnya belajar nyampe dari jam 6 pagi sampai jam 2 subuh misalnya, dia cuma tidur 4 jam doang misal. Kita nggak tahu gitu kan, sedangkan kita tidur. Sedangkan kita tidur lah. Kalau lu tidur kalau kamu tidur terus orang lain itu udah belajar segitu kerasnya, masih mau dibandingin? Nggak bisa dibandingin ya. Padahal mohon sadar diri. Mohon sadar diri. Punten sadar diri artinya ini. Punten sadar diri atau neng gelis.
Oke, oke. Oke, bisa terjawab ya? Udah ya? Ya udah. Ini Mbak nih, aku sampai nangis nih. Sadar Oh ya diri. Allah, sadar diri. Enggak, enggak. Jadi kan ada tipe orang itu yang dia tuh ya bisa bodo amat gitu loh sama orang. Misalkan, misal nih Mbak Desi udah sampai Jakarta, Mela masih di Jawa aja gitu loh, belum sampai sana-sana gitu. Kan ada yang bodo amat, emang dia karirnya di sana kok. Tapi kan ada yang baperan nih, ada orang yang tipenya baperan gitu. Terus gimana dong itu yang baperan, Mbak? Hmm. Oke, kalau untuk orang yang baperan ya, nggak Ya. apa-apa, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Lu kamu mau baper kek, mau ini ya silakan. Tapi diingat lagi, kalau kamu bapernya itu bisa bikin baper kan ada dua tuh, baper bawa perasaan sama baper bawa perubahan. Kalau kamu Oke. bapernya cuma bawa perasaan, ya udah selesai. Kamu cuma akan merasa semakin hari semakin melihat orang ini, kamu akan semakin merasa inferior, kamu akan merasa tertinggal, kamu akan merasa lemah gitu. Tapi kalau bapernya bawa perubahan, wih, Mbak Desi udah sampai Jakarta nih. Tanya gitu, Mbak, gimana sih caranya bisa berangkat ke Jakarta? Ya kamu tinggal pesen tiket di KAI, cuman 108.000, kamu udah bisa berangkat gitu. Contoh simpel ya, sederhananya ya. Iya. Kamu udah bisa berangkat gitu kan. Tapi tanya dulu misalnya, cari lowongan pekerjaan, ya udah cari lowongan, carinya itu semuanya disortir yang ada di Jakarta aja udah, Jakarta semuanya, set gitu. Terus cari yang menurut kamu bisa masuk, udah selesai. Dan itu kalau yang baper bawa perubahan. Tapi kalau yang bapernya bawa perasaan, ya udah selesai. Sampai itu apa namanya, sampai ntar dia udah sampai mana lagi, udah nyampe Turki, udah nyampe mana, ya kamu akan tetap ada di titik itu doang. Kalau kamu bapernya yang ini, bukan baper yang bawa perubahan gitu. Ya nggak? Iya benar. Oke. Terus Mel, ya itu tadi ya, kalau misalnya kita itu mau berubah, pasti ada jalan kok. Pasti ada jalan. Dan asalkan kita nggak apa namanya stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain, intinya itu udah. Kalau pengen nggak insecure, ya udah. Contoh nih ya. Kalau apa yang aku lakukan adalah aku biasanya puasa media sosial. Kadang itu juga. Penting untuk puasa media sosial. Ya. Terus, mohon maaf, bukannya aku sombong ya guys. Aku di sini jujur mengatakan bahwa kadang aku tuh dan lebih sering aku tidak pernah melihat story orang lain. Jadi aku adalah tipe pembuat story, tapi aku bukan viewer story. Jadi kalau ada story yang nyangkut misalnya nih, ada akunya di situ, kemungkinan entah di situ tadi hanya 5 orang pertama yang ada di list story yang memang interaksinya banyak. Biasanya kan muncul pertama tuh 1, 2, 3 berapa sampai 10 gitu kan. Atau memang aku lagi gabut dan ngelihat semua story itu. Itu patokannya. Kalau nggak aku lagi ngelihat 5 teratas atau 10 teratas yang ada di story list tuh, berarti aku lagi gabut, lagi nggak ada kegiatan. Kalau normalnya, aku nggak ngelihat story orang lain. Kenapa? Satu, aku pengen memfilter dan memilih siapa yang ingin aku lihat dan siapa yang nggak ingin aku lihat. Dan itu hak kita gitu. Termasuk following ataupun unfollow gitu ya, ataupun fallback. Untung juga bukan kita sombong, enggak, karena itu adalah hak kita sebagai pemilik media sosial. Jadi kita boleh kok mensortir siapa aja yang mau kita lihat, siapa aja yang mau kita like, mau kita share, bla bla bla, karena itu adalah milik kita. Dan aku juga menggunakan media sosial ini bukan untuk memenuhi ataupun menyenangkan orang lain, tapi memang untuk kebutuhan diriku sendiri. Even kalau misalnya kita bikin diskusi kayak gini, nah itu berarti kita pengen bermanfaat. Nah, dengan cara apa? Jadi harus tahu gitu loh, biar nggak ada perasaan insecure ataupun mental illness, itu kita nggak punya perasaan seperti itu. Jadi dan itu pun penting untuk orang-orang yang insecure. Bisa jadi salah satu sarannya adalah stop membandingkan orang lain. Yang kedua, waspada media sosial. Yang ketiga, gunakanlah media sosialmu
dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai malah bikin kita down tapi harus bikin kita up, kayak gitu. Bagus, keren, keren. Aduh. Mbak Des, ini kan tadi kita udah bahas nih, apa aja sih, insecure itu apa sih, terus penyebabnya apa sih, terus bagaimana penanganannya, penanganan awal untuk kita sendiri kalau kita merasakan insecure. Nah, pertanyaannya di sini adalah, yang sebenarnya aku sebenarnya penasaran banget. Mbak Desi ini kan adalah sosok inspirator lah, sosok inspirator ya. No. Serius. Serius, orang lain itu mengira Mbak Desi, bukan mengira, tapi melihat Mbak Desi ini adalah sosok yang menginspirasi. Bahkan ingat gak sih Mbak, aku kenal Mbak Desi itu lewat mana ya? Pokoknya aku diajakin join inspirator gitu. Itu kan aku gabung gara-gara, wah Mbak Desi mempunyai cerita yang luar biasa nih, jadi aku pengen nih gabung di komunitasnya gitu. Sedih aku tuh. Terus yang di sini yang aku penasarin apa? Kayak gini Mbak, Mbak Desi kan di sosial media, terus di dunia nyata pun juga sangat percaya diri nih. Tapi pernah nggak sih Mbak Desi itu berada di titik insecure ini sendiri? Pernah. Oh, pernah ya? Ya, wajar tuh ya. Pernah sih, aku pernah ada di titik itu, dan itu tuh terjadinya ya kadang tuh sering gitu. Bahkan dibalik, nah inilah, dibalik kalian ngelihat misalnya aku orangnya pede banget, super pede, nggak pernah kelihatan nangis, nggak pernah ini ya, pokoknya ketawa terus, ceria, bla 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 gitu. Padahal di dalam juga nyimpen gitu kan, cuman nggak diceritain aja. Gitu kan. Nah, jadi sering sih, dan bahkan makanya mungkin aku bisa share juga sedikit. Aku merasa insecure sering banget justru dulu masa-masa aku masih sekolah. Jadi karena kondisi keluarga ekonomiku yang kurang ibaratnya itu kurang baik gitu ya, jadi kurang mampu. Nah, itu tuh ada perasaan insecure bahwa oh ini semua orang tuh bisa loh beli laptop gitu, bisa loh punya laptop, sedangkan aku baru punya laptop itu di semester 2 kuliah. Jadi yang di SMA itu dulu semua orang tuh punya laptop, karena apa, dari awal kita masuk itu udah presentasi semuanya pakai laptop gitu kan. Dan tau lah ya harga laptop dulu tahun 2010 itu berapa gitu, dan nggak mungkin gitu aku bisa beli. Nah, seringnya sih lebih ke kondisi ekonomi, aku merasa insecure-nya di situ. Kalaupun misalnya kalau misal nggak pakai make up, terus baju pakaian itu nggak ada di kamusku untuk aku kayak gimana harus yang match apa segala macam, enggak. Cuman baru-baru akhir-akhir ini aja sih kayak ngerasa kayaknya kalau pakai baju ini warnanya ini tuh bagus gitu ya, cocok gitu. Nah, itu baru, dan itu pun baru muncul ketika aku udah di dunia kerja kayak gitu. Sedangkan untuk selama ini ya bomat gitu, bodo amat. Tapi terus ada juga sih posisi ya, kalau ini pengalaman pribadi tuh kayak kita tuh pasti harus menghadapi satu hal yang trigger yang gede banget, baru kita bisa bikin keputusan yang gede gitu ya. Kenapa waktu dulu tuh kayak aku sempat deket dengan orang, terus kemudian ada perasaan sedih karena ditinggalkan gitu ya. Itu tuh jadi trigger yang gede banget dalam hidupku. Alhamdulillah setelah itu aku bisa langsung melejit gitu. Maksudnya melejit dalam artian ngapain sih aku masih kayak gini gitu, harus lebih berkembang gitu. Dan oke lah, fokusnya jangan ke sana. Mungkin bisa jadi ketika aku fokus ke sana aku bakal ketinggalan banyak hal ini, sedangkan aku masih punya mimpi-mimpi gitu. Ya, perasaan insecure tuh pasti ada lah dari apapun. Pertama yang tadi dari ekonomi, kemudian yang kedua dari dari kisah itu tadi ya. Kisah dekat dengan orang lain, terus kerjaan apa segala macam. Nah, itu tuh ada, memang setiap hari ada, tapi ya bagaimana kita pandai untuk mengolahnya itu tadi. Jadi yang tadinya aku insecure dengan kondisi ekonomi, aku akhirnya bersyukur dengan ekonomi itu. Kenapa? Kalau keluarga aku tidak
tergolong keluarga kurang mampu, maka aku nggak akan bisa dapat beasiswa. Logik ya? Logik kan? Iya, iya. Kemudian kalau misalnya aku tidak tidak mengalami pengalaman pahit misalnya, pengalaman pahit dekat dengan orang gitu misalnya, aku tidak berubah tidak melangkah sejauh ini kayak gitu, tidak menjadi Desi yang sekarang ini gitu. Jadi ya mungkin aku masih akan tetap sama, mungkin aku bakal kayak lebih berfokus ke misalnya nih mencari calon imam gitu. Jadi Bisa lebih kayak gitu memilih kan. Betul. Jadi lebih bijak lagi gitu lah dalam menghadapi. Iya, jadi setiap pasti rasa insecure itu tergantung kita ya, tergantung kita bagaimana kita itu gimana sih, pokoknya gimana kita mengolahnya ini tadi kan ya. Jangan sampai insecure ini kita pendam terus tetap aja ya ampun, jadi kayak rasa iri, terus habis itu kita jatuh dalam keinsecurean kita itu tadi gitu kan Mbak ya. Betul. Itu ada pertanyaan Mel, kayaknya bisa dibaca. Tapi kayaknya belum sesi-tanya deh Mas. Oh belum ya? Soalnya ini udah 45 menit sih mengingatkan. 46 menit. Iya. Ternyata udah cepet banget ya. Habis waktunya. Banyak yang belum soalnya banyak banget dibahas kalau masalah insecure ini. Aku bahas ini pun ya Mbak, sebenarnya aku insecure gitu loh. Aku bikin live ini pun sebenarnya. Oh jadi gini loh. Ada aku beberapa teman aku itu dia gini Mbak, dia kan suka juga kepengen menjadi influencer lah, kayaknya kalau zaman sekarang ya. Dia tuh punya di musik, tapi dia tuh kayak nggak berani untuk mempublikasikan gitu. Padahal menurut aku sendiri tuh udah bagus, tapi dia tuh cuman selalu bilang, aku malu Mel, kalau nggak gitu gimana ya Mel, aku belum ahli, masih bagusan punya ini. Kalau sekarang kalau kita mikir kayak gitu, emang menjamin untuk 2 tahun ke 3 tahun nanti kita sudah ahli di bidang itu? Kan nggak juga gitu. Toh kita dengan mempublikasikan itu ada orang yang memberikan komen, saran, itu kan jadi pelajaran juga untuk kita menjadi lebih baik, sebenarnya kan seperti itu. Tapi aku tuh kayak gregetan gitu loh Mbak, kamu tuh udah punya bakat, kamu udah punya passionmu di situ, kenapa sih nggak dikembangin gitu? Sedangkan aku nggak ngerti skill gue apa, tapi aku mau mencoba gitu loh. Tapi kalau orang-orang lain bilang kayak gitu ke aku tuh jadi kayak, terus aku gimana dong? Kayak gitu loh Mbak. Oke. Terus kamu juga mungkin itu pengalaman temenmu ya, bisa jadi ya kamu juga mengalami istilahnya hal yang sama gitu kan, kamu ngerasa nggak punya skill, tapi ada perbedaan di sini antara kamu dengan temenmu, yang kalau dirimu, kamu tuh udah berani untuk menghadapi gitu loh, kamu tahu kamu insecure karena kamu nggak punya keahlian, misalnya kamu merasa nggak ahli dalam bidang yang kamu tekuni sekarang, tapi kamu mau menghadapi dan kamu mau mencoba dan kamu mau improve dan berani, sedangkan temenmu ini tadi belum. Nah, jalan satu-satunya ya memastikan bahwa dia ini berani untuk menghadapi, berani aja dulu gitu, bilang hashtag berani aja dulu gitu. Hashtag berani ya. Perkara hasil, iya. Perkara hasil itu nanti. Hello, zaman sekarang orang tuh nggak bisa menilai kita bisa ahli mencukur rambut kalau kita nggak nyoba praktek, rambut orang dicukur, kemudian kita stylist gitu, baru orang kan bakal tahu dari bukti improvement. Kalau misalnya kita nggak punya sesuatu bukti apapun, ya kita nggak akan bisa dikatakan ahli di bidang itu gitu. Contoh, aku bilang bahwa aku adalah ahli pemberdayaan masyarakat misalnya. Bagaimana orang bisa tahu kalau aku tuh nggak menunjukkan? Ya Anda bisa langsung datang ke link yang ada di bioku, itu adalah LinkedIn. Jadi untuk profesional, untuk kehidupan bekerja untuk profesional, aku cantumkan itu di LinkedIn, tapi tidak di Instagram. Kenapa? Karena menurutku Instagram ini adalah personal blog, jadi memang khusus untuk kegiatan personal, mungkin sharing ilmu boleh, tanya jawab kayak gini,
Tapi kalau untuk menunjukkan keahlianku di bidang di bidang kerja ataupun keahlian diriku sendiri, aku sebagai ahli apa gitu, ya aku tunjukinnya di LinkedIn. Jadi ketika orang buka LinkedIn-ku dengan buka Instagram itu beda hasilnya gitu. Di Instagram aku posting ya kegiatan jalan-jalan, kegiatan yang aku senang-senang, kegiatan yang membahagiakan gitu. Tapi kalau untuk di LinkedIn, ya aku posting kegiatan yang aku bersama masyarakat, yang aku kemana, melakukan apa gitu. Nah, temenmu sama, mungkin dia butuh trigger, misalnya butuh pemicu tuh. Contoh, kalau misalnya kamu mau bikin, ya udah kamu upload diam-diam hasil temenmu itu, ataupun kamu record temenmu, habis itu nanti kamu upload di sosmedmu, misalnya kamu tag orangnya. Gimana perasaan dia? Itu bagus. bagus. Itu teman yang bagus ya. Sayangnya saya bukan teman yang bagus. Dasar. Kalau aku ini bagi-bagi tips juga ya Mbak ya. Kalau aku gini, aku membuat video 1 menit, kan aku kan di make up ya Mbak ya. Tapi aku sadar diri nih kalau aku tuh nggak bisa make up sebenarnya, dan bahkan banyak di luar sana yang pinter make up gitu. Cuman aku kayak memberanikan diri ini karena membuat 1 menit ini tadi, bikinnya ini nggak 1 menit, 2 sampai 3 jam, bahkan kalau lama bisa 4 jam mungkin. Jadi kalau udah kerekam nih, udah ada videonya, mau nggak diupload tuh kayak, sayang Mel, kamu bikinnya udah capek, belum kamu ngeditnya, belum gini-gini, masa bodoh lah orang mau bilang apa, yang penting kan ya ini kerjaan kamu gitu loh, ini ya udah buat senang-senang aja, Mas, ya orang mau bilang apa terserah gitu. Bahkan ada yang bilang aku, ya Allah Mel, kamu kambuh ya, kamu gila ya, kamu gini-gini, ya terserah wes, kayak ya udahlah terserah, aku bikinnya susah kok, kayak gitu. Oke. Itu tips yang bermanfaat sih. Bagus. Kenapa? Karena kamu udah merasa bahwa waktu yang kamu habiskan itu bakal sia-sia kalau kamu nggak upload itu tadi kan. Ya bagus. Bahkan misalnya nih kalau kita udah punya video apa segala macam, ya udah upload aja gitu. Ini mau kita lanjutin, jadi abis ini kita live-nya diselesaikan, terus habis itu kita live lagi, atau mau di closing, karena ini udah 52 menit. Iya. Jadi tinggal 8 menit lagi. Ini hostnya sampai jadi pembicara plus host ya Mbak? Iya, makanya. Sedih aku tuh. Gimana? Kalau jadi ini nanti mungkin kita baca ini dulu yang dari teman sampean dulu ini kayaknya. Nah nanti selanjutnya mungkin kalau ada masih yang tertarik, masih ada yang perlu dipertanyakan, nanti kita sambung lagi di lain hari seperti itu. Oke, baik. Oke, di sini aku baca yang punyanya Zulfa.Rizal. Menurut Mbak Desi, stalking itu wajar nggak sih? Kok banyak yang malu ngaku stalking, padahal kan itu juga wawasan ya, dan emang itu kan fungsi dari sosmed, mempermudah kita untuk mengenal orang, agree? Kayak gitu. Oke. Kalau menurutku sih, orang mau ngaku stalking, gak apa-apa, akuin aja, gak usah malu. Kenapa? Karena kan, ya lu kan sekarang ngeliat Instagram gitu kan, misalnya nih, langsung biar di notice kalau kamu stalking, langsung di like semua gitu ya. Kecuali beda lagi kalau yang di stalking itu atau yang di stalking itu adalah mantan. Atau orang yang nggak pengen tahu kalau kita lagi stalking. Pasti nggak bakal diakuin. Ya itu wajar-wajar aja. Kenapa? Ya karena dia malu untuk mengakui itu. Maksudnya kayak gengsi dong. Ya, gengsi dong. Ngapain gue ngaku kalau gue lagi stalking lu gitu kan? Soalnya aku stalking, soalnya kangen gitu. Oke, Mbak Desi, gimana Mbak Des? Oke, kalau menurut aku sih itu tadi udah, maksudnya kayak iya sih emang ada orang yang nggak mau mengakui kalau dia stalking. Tapi ya kalau menurutku misalnya aku nge-stalking orang baru nih ya nggak masalah. Toh kalau misalnya aku tertarik ya aku langsung bakal follow. Contoh kayak misalnya link tentang bahasa isyarat. Aku pertama
stalking dulu dong, liatin semua dulu tentang bahasa isyarat, baru setelah itu aku langsung follow. Kalau aku tertarik, kalau enggak ya aku nggak akan follow gitu. Termasuk juga yang tadi tuh follow dan follow balik. Misalnya ada orang yang minta follow balik, ya aku tanya dulu. Kalau misalnya aku nggak follow balik kamu bakal unfollow aku nggak? Aku gitu. Terus ada tuh yang pernah jawab gini, enggak Mbak, soalnya aku juga memang dari niatan awalnya pengen follow Mbak Desi, pengen tahu, pengen belajar bareng. Oh ya udah, kalau niatan kamu kayak gitu, kamu nggak minta istilahnya kamu nge-follow aku ini kan aku nggak minta tuh, aku nggak minta untuk di-follow. Jadi kalaupun dia mau nge-follow aku itu adalah keinginan dia dan aku tidak memaksakan. Ya aku tidak harus pula menerima ataupun mengabulkan permintaan dia untuk Mbak follow balik dong gitu. Kalau aku nggak tertarik ya buat apa aku follow balik gitu. Dan itu adalah hak kita kok untuk memilih siapa yang mau kita follow, siapa yang mau kita unfollow, siapa yang mau kita remove, dan siapa yang mau kita block. Ya itu masing-masing ya. Ya. Aduh. Terus ini Mbak, ada dari Dinris nih. Mbak mau tanya dong gimana caranya biar pede kalau lagi suka sama orang. Kayak misal akunya anak pendiam yang bukan aktif organisasi, terus doi adalah orang yang berpengaruh. Wajar nggak sih ngerasa minder? Ya. Wajar sih, wajar aja. Karena orang pendiam itu kan biasanya, tapi pendiam itu biasanya orangnya lebih romantis loh. Oh benar. Bisa jadi. Langsung berandingan. Nah, ya gini aja. Misal nih dia nggak pede buat langsung ngomong gitu kan. Ya udah, kamu diam-diam lakukanlah dengan diammu itu tadi, misalnya mendoakan dia atau diam-diam kamu datang ke rumah dia, terus langsung kamu udah sama orang tuanya. Atau nih cara-cara yang aku mau kasih kamu saran ya. Kalau misalnya nih lagi suka sama orang, kalau kamu niatannya buat serius, aku dukung. Tapi kalau kamu niatannya cuman pengen ngajak pacaran, habis itu nggak tahu buat kedepannya seperti apa ya, no way, jangan sekali-sekali datang ke perempuan, kemudian kamu tidak ada niat apa-apa, kemudian hanya bilang, kita sekedar teman, atau kita sekedar pacaran tanpa tahu itu tujuannya ke arah mana. Gua sikat lo. Nggak boleh. Jadi intinya kalau kamu merasa minder, kalau kamu merasa inferior dibandingkan dia, ya kamu harus saingi dia dengan cara yang baik. Maksudnya kalau dia anak organisasi, dia aktif, ya kamu ya minimal kamu mencari apa. Dia aktif di organisasi, kamu aktif mencari duit, aktif kerja, itu juga udah termasuk pembalasan untuk saling bersaing gitu. Dan itu berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Jangan sampai kamu cuman membesarkan rasa insecure-mu doang tanpa kamu ada usaha untuk merubah itu. Ingat yang tadi, baper ada dua, baper bawa perasaan dan baper bawa perubahan. Kamu mau pilih yang mana, itu tergantung dirimu sendiri. Udah tinggal 2 menit lagi. 2 menit sih, Mel. Oh ya udah Mbak. Insya Allah sudah nggak ada. Nanti bisa kita langsung sambung di kolom komentar atau di lain pertemuan. Ini gimana ya? Oke. Ya Allah. Yaudah. Paling closing statement-nya ya itu tadi ya. Kalau kita udah tahu insecure kita karena apa, penyebabnya udah paham, kita udah bisa langsung mencari cara untuk bisa tidak insecure lagi. Jadi tinggal mengubah insecure itu menjadi rasa syukur. Oke? Oke, siap Mbak Desi. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Mela. Mohon maaf ya, dari tadi susah untuk gabungnya. Next time lah kita sambung lagi dari sini. Aku juga mohon maaf ya teman-teman, barangkali ada yang salah dalam pengucapan ataupun dari tingkah laku ataupun dari ilmu yang aku sampaikan masih ada yang kurang karena aku memang basic ya bukan psikologi, tetapi aku belajar itu dan masih mendalami secara pribadi. Terima kasih. Nanti aku bakal konsul juga ke teman aku psikolog ya. Kalau ada pertanyaan yang aku nggak bisa jawab.
sharing lagi ya, oke. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mela. Terima kasih semuanya yang udah gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.